Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan rahmatnya sehingga pada kesempatan hari ini kita bisa bertemu kembali dalam rangkaian bulan suci Ramadan tahun 1444 Hijriah. Tak lupa salawat serta salam semoga senantiasa dilimpah curahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya dan pengikutnya ila yaumil qiyamah. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, bulan suci Ramadan kita kenal dengan sebutan Syahrul Syam. Para ulama ada juga yang menyebut dengan Syahrul Quran, bulan diturunkannya Al-Quran. Ada lagi yang menyebutkan bahwa bulan Ramadan adalah Syahrul Tarbiyah atau bulan pendidikan, di mana tarbiyah dalam bulan suci Ramadan ini merujuk kepada proses pembinaan diri selama bulan Ramadan yang bertujuan untuk meningkatkan spiritualitas dan keimanan seseorang. Dengan adanya bulan pendidikan ini, selama 1 bulan penuh umat Islam dididik oleh Allah subhanahu wa ta'ala bagaimana untuk meningkatkan kualitas keimanan dia, sehingga ketika selesai di bulan suci Ramadan akan menyandang predikat la'allakum tattaqun. Adapun esensi tarbiyah dari bulan Ramadan ini meliputi kepada 6 hal. Di antaranya yang pertama adalah esensi dalam masalah ibadah. Bulan suci Ramadan merupakan bulan yang penuh berkah dengan pahala. Oleh karena itu, salah satu esensi dari tarbiyah Ramadan adalah meningkatkan kualitas ibadah manusia, seperti melaksanakan ibadah sholat, baik sholat fardu ataupun sholat sunat, membaca Al-Quran, bersedekah, berpuasa dengan penuh kesadaran dan keikhlasan. Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun. Dalam ayat ini menunjukkan bahwa ibadah puasa itu diwajibkan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga ibadah puasa ini pun telah diwajibkan kepada umat-umat sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana tujuan daripada puasa ini adalah endingnya la'allakum tattaqun, untuk mendapatkan derajat takwa di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam ibadah puasa ini pun tidak hanya puasa saja yang kita lakukan, tapi juga ibadah-ibadah sunnah yang lainnya, seperti dilaksanakannya qiyamul lail, melaksanakan sholat tarawih, sholat witir, sholat tahajud, dan berbagai macam sholat yang lainnya. Kemudian juga ibadah-ibadah yang lainnya seperti melaksanakan sedekah, membaca Al-Quran, dan juga melakukan kebaikan-kebaikan terhadap sesama muslim. Tujuan utamanya adalah bagaimana ketika kita di bulan suci Ramadan ini bisa meningkatkan ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Esensi tarbiyah yang kedua adalah introspeksi diri, bahwa di dalam bulan suci Ramadan merupakan waktu yang tepat untuk merenungkan diri dan melakukan introspeksi terhadap kehidupan kita. Esensi tarbiyah Ramadan ini adalah melakukan evaluasi diri dan memperbaiki kekurangan-kekurangan yang dimiliki oleh manusia selama 11 bulan sebelumnya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 13. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Ayat ini menunjukkan bahwa bagaimana Allah menciptakan manusia dengan berbagai macam suku, berbagai macam bangsa, berbagai macam bahasa dan juga agama. Dan di situ kita diajarkan supaya bisa saling mengenal antar sesama manusia, baik itu berbeda suku, berbeda bahasa, ataupun juga berbeda agama. Tetapi ketika kita berbicara tentang ayat tersebut, diajarkan bahwa manusia dan makhluk yang ada di sekitarnya diciptakan secara berpasang-pasangan. Seperti bagaimana Allah menciptakan siang dan malam, bagaimana Allah menciptakan laki-laki dan perempuan, seperti Allah menciptakan Nabi Adam dan Siti Hawa. Esensi tarbiyah yang ketiga adalah menjalin hubungan sosial di masyarakat.
di mana bulan suci Ramadan juga merupakan waktu yang tepat untuk mempererat tali silaturahmi dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Esensi tarbiyah Ramadan ini adalah untuk meningkatkan hubungan sosial dengan lingkungan sekitar, termasuk kepada keluarga, sahabat, dan juga masyarakat. Dalam salah satu hadis Imam Tirmidzi disebutkan, Bismillahirrahmanirrahim, an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man fatara sha'iman kana lahu mislu ajrihi ghairu annahu la yanqusu min ajri shaimi syai'a. Bahwa dalam hadis tersebut diajarkan ketika seorang manusia hidup harus bisa melakukan menjalin hubungan sosial dengan orang lain. Ketika ada orang yang melaksanakan ibadah puasa kemudian dia memberikan sesuatu untuk berbuka, maka orang tersebut akan mendapatkan pahala yang sama seperti orang yang sedang berpuasa tanpa dikurangi sedikit pun. Esensi tarbiyah yang keempat adalah bagaimana meningkatkan keikhlasan. Salah satu tarbiyah Ramadan yang berkaitan dengan keikhlasan ini adalah meningkatkan keikhlasan dalam beribadah dan meningkatkan keikhlasan dalam kehidupan sehari-hari. Dapat dilakukan dengan cara memperdalam nilai-nilai ajaran Islam, mempraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Kahfi ayat 110. Bismillahirrahmanirrahim. Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Di mana Allah mengajarkan di dalam ayat ini supaya manusia itu melaksanakan perbuatan yang sudah diwahyukan oleh Allah kepada mereka dan jangan senantiasa melakukan kemusyrikan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah yang dilakukan oleh manusia semata-mata litolabi maradatillah, semata-mata ingin mendapatkan keridhaan dari Allah, semata-mata ingin mendapatkan penilaian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada keinginan untuk bisa mendapatkan penilaian baik dari manusia. Yang dituju adalah bagaimana keridhaan terhadap Allah dan juga tidak menginginkan adanya penilaian dari manusia, sehingga keikhlasan di sini sangat dituntut sekali, terutama di dalam masalah ibadah puasa. Kita tidak bisa melakukan perbuatan riya, karena tidak ada orang yang bisa membedakan mana orang yang sedang puasa dan orang yang tidak puasa. Oleh karena itu, dengan ibadah puasa ini kita dituntut setiap melaksanakan ibadah harus dilakukan dengan penuh keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian esensi tarbiyah yang kelima adalah meningkatkan kesabaran di bulan suci Ramadan, di mana ketika seseorang melaksanakan ibadah puasa Ramadan, dituntut dia mendapatkan kesabaran yang sangat besar. Sabar dalam menghadapi puasa, sabar dalam menghadapi lapar yang melit perut, sabar dalam menghadapi haus yang membakar kepada tenggorokan. Di mana ketika seseorang melaksanakan ibadah puasa, untuk kita pada umumnya mungkin kita bisa mengetahui apa yang akan kita makan nanti pada saat maghrib. Tapi bagaimana dengan orang-orang yang ada di sekitar kita yang mana masuk kategori golongan orang-orang yang ekonominya lemah? Hari ini dia berpuasa, belum tentu dia bisa mendapatkan makanan untuk bisa berbuka. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan tentang hal ini di dalam Al-Baqarah ayat 153. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as-sabirin. Di mana dalam ayat ini Allah mengajarkan tentang kesabaran yang merupakan kunci dari berbagai macam ujian hidup manusia. Hidup ini adalah ujian. Hidup ini adalah cobaan, di mana ketika manusia hidup di muka bumi ini akan senantiasa diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khafi wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyirus sabirin. Diuji dengan kekurangan, diuji dengan kelaparan, diuji dengan sesuatu hal yang mungkin bisa mencelakakan dia. Ketika dia bisa bersabar menghadapi ujian ini, maka dia akan keluar sebagai pemenang dan akan mendapatkan derajat la'allakum tattaqun, menjadi orang yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena yang namanya hidup ini adalah ujian, sudah dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Malam yashkur 'alan na'ma'i wa lam yasbir 'alal bala'i falyakhruj min tahtis sama' wal yatlub rabban siwaya." Barang siapa orang yang tidak bisa bersyukur kepada nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak bisa bersabar atas ujian yang diberikan oleh Allah,
maka ancaman Allah adalah falyakhruj min tahtis sama wal yatlub robban siwaya. Silahkan kamu keluar dari alam semesta ini dan cari Tuhan selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Esensi tarbiyah Ramadan yang berikutnya adalah bagaimana meningkatkan kesadaran sosial. Tarbiyah Ramadan juga mengajarkan untuk lebih peduli dengan keadaan sosial di sekitar kita, khususnya terhadap orang-orang yang membutuhkan. Hal ini dilakukan dengan memberikan bantuan kepada orang yang sangat membutuhkan, terlibat dalam kegiatan sosial yang bermanfaat untuk masyarakat. Di dalam salah satu hadis, Imam An-Nawawi menyebutkan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Bagaimana ketika seorang manusia tidak dikatakan beriman kepada Allah apabila dia tidak bisa mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai kepada dirinya sendiri. Di sini diajarkan bagaimana ketika kita memiliki toleransi terhadap sesama muslim, bagaimana kita bisa memiliki empati terhadap sesama muslim. Ketika ada saudara kita yang disakiti, maka kita harus merasakan bagaimana rasanya sakit oleh orang lain itu. Ketika ada saudara kita yang didolimi, bagaimana rasanya kita didolimi oleh orang. Oleh karena itu, empati ini merupakan sesuatu sifat yang sangat tinggi, sehingga dia bisa merasakan bagaimana dirasakan oleh orang lain. Dengan ibadah puasa, kita bisa merasakan bagaimana ketika orang yang tidak punya makanan, orang yang tidak punya minum, kemudian kita merasakan haus, kemudian kita merasakan lapar. Yang mana ibadah puasa ini tujuannya adalah tadi seperti disampaikan adalah la'allakum tattaqun, untuk dapat meningkatkan ketakwaan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ketika orang yang melaksanakan ibadah puasa selama 1 bulan penuh ini, imanan wahtisaban, dengan penuh keimanan dan dengan penuh keikhlasan, ketika dia keluar dari bulan suci Ramadan, keluar menjadi orang yang menang, keluar menjadi orang yang berhak mendapatkan Aidil Fitri, kembali kepada kesucian, kembali kepada kefitrahan. Karena dalam bulan suci Ramadan ini selama 1 bulan, dia diajarkan tentang bagaimana bisa merasakan kesulitan orang lain. Dia diajarkan tentang bagaimana meningkatkan ibadah yang sebaik-baiknya, baik itu ibadah mahdoh ataupun ibadah ghair mahdoh. Siang hari kita harus menahan perut dari lapar, menahan haus, menahan hawa nafsu, dan pada malam hari kita harus melaksanakan qiyamul lail untuk lebih meningkatkan derajat keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dengan pelaksanaan ibadah shaum Ramadan selama 1 bulan ini, ending yang akan kita dapatkan bagaimana seperti yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan meningkatkan ketakwaan kita menjadi orang-orang yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan bulan suci Ramadan ini bukanlah bulan yang terakhir bagi kita. Ketika kita meninggalkan bulan Ramadan tahun ini, masih ada bulan-bulan berikutnya yang bisa kita jadikan sebagai sarana untuk peningkatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan apa yang sudah kita lakukan hari ini bisa mendapatkan nilai dan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan apa yang hari ini kita lakukan, apa yang hari ini kita laksanakan, bisa mendapatkan keridhaan dari Allah, bisa mendapatkan pahala yang berlipat ganda dari Allah, serta mendapatkan derajat la'allakum tattaqun. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.